Jangan sekali-kali memakai baju warna merah di kampung ini kalau kau tidak mau jadi korban kuntilanak. Kuntilanak adalah salah satu hantu paling fenomenal di Indonesia. Kisah tentang kuntilanak tidak akan pernah ada habisnya. Berbagai versi tentang kuntilanak banyak bermunculan di masyarakat. Dan salah satu versi yang sering kita dengar adalah tentang kuntilanak merah. Konon katanya, kuntilanak merah adalah salah satu jenis hantu yang paling kuat di Indonesia. Habitat kuntilanak merah bisa ditemukan di berbagai wilayah, baik di kampung maupun di kota. Menurut beberapa sumber, senjata andalan dari kuntilanak merah adalah api. Makhluk yang satu ini sangatlah berbahaya dan jangan sesekali didekati karena bisa menyemburkan api. Bisa dibilang kuntilanak merah adalah makhluk halus yang termasuk kelas menengah ke atas. Artinya, makhluk ini bukan hanya bisa menakut-nakuti manusia, tapi lebih dari itu, kuntilanak merah mampu melukai manusia. Dan kali ini Mbah akan cerita tentang kisah kemunculan kuntilanak merah dan duel sengit dengan pocong Duloh. Saat ini, pocong Duloh dikuasai oleh seorang lelaki bernama Galuh. Kisah ini berawal dari seorang saudagar kaya raya di desa Pasir Ireng. Namanya Ki Suryo. Umurnya kisaran 50 tahunan. Dia merupakan tuan tanah yang punya perkebunan karet puluhan hektar. Dia juga punya peternakan sapi dan domba. Sawah milik Ki Suryo juga sangat luas. Hampir semua orang di desa Pasir Ireng merupakan karyawannya Ki Suryo. Mereka bekerja sebagai buruh sadap karet, tukang garap sawah, dan pengembala kerbau. Ki Suryo terkenal sangat dermawan. Dia tidak pelit. Lelaki itu sering memberikan bonus pada karyawan yang bekerja di lahan bisnisnya. Oleh sebab itu, Ki Suryo sangat dihormati oleh penduduk desa Pasir Ireng. Semua orang tunduk padanya. Gurita bisnis Ki Suryo terbukti mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di sana. Namun, ada satu hal yang bikin semua orang heran pada Ki Suryo. Walaupun dia kaya raya, dia tidak mau punya istri. Dia hidup bersama para pembantunya di rumah yang besar dan megah. Sampai detik ini, Ki Suryo masih melajang. Tapi dia punya sisi gelap. Ya, untuk menyalurkan hasratnya, Ki Suryo senang menyewa para pelacur. Setiap minggu, kawanan pelacur keluar masuk rumah Ki Suryo. Mereka datang dari berbagai wilayah. Ki Suryo ini punya anak buah yang kerjaannya khusus mencari pelacur cantik. Wanita penghibur yang datang ke rumahnya Ki Suryo selalu dibayar dengan uang yang cukup banyak. Makanya banyak para pelacur yang ingin disewa lagi oleh Ki Suryo. Namun malam itu, ada yang mengetuk pintu rumah Ki Suryo. Saat itu kebetulan Ki Suryo sedang duduk di kursi rotan sambil menikmati rokok linting. Iem, ada tamu. Coba lihat siapa, pinta Ki Suryo pada pembantunya. Segera pembantunya itu membukakan pintu. Tampaklah seorang nenek dan gadis cantik berdiri di depan pintu rumah Ki Suryo. Ada perlu apa, Nek? Tanya Iem. Aku mau ketemu Ki Suryo, ucap nenek itu dengan suara yang serak. Segera ia menghampiri majikannya. Ki, ada yang mau ketemu, ucap Iem dengan penuh kesopanan. Ki Suryo pun bangkit dari duduknya. Dia menghampiri dua orang tamu yang masih berdiri di depan pintu rumah. Nenek ini siapa? Dan ada perlu apa? Tanya Ki Suryo. Kenalkan Ki, saya Nikosa. Tolong kasih pekerjaan ke cucu saya Ki. Jadi apa aja terserah. Yang penting cucu saya bisa kerja di tempatnya Ki Suryo, ucap Nikosa. Dia tertarik pada wanita itu. Ditambah lagi, Ratih ini sangat cantik. Kulitnya putih, hidungnya mancung, matanya sipit, bibirnya tipis. Rambutnya tergerai sepinggang. Dia mengenakan kebaya usang berwarna merah dan kain jarik warna merah. Oh, ada kok pekerjaan di sini. Kebetulan saya butuh pembantu tambahan, ucap Ki Suryo sambil gelagapan. Ratih dan ibunya dipersilakan masuk. Mereka berdua terkesima dengan kemewahan rumah Ki Suryo. Banyak barang antik di dalam rumah itu. Ki Suryo menyuruh pembantunya untuk menyuguhkan makanan pada kedua tamunya itu. Nikosa makan sedikit karena maklum sudah tua. Dia tidak nafsu makan. Sedangkan Ratih makan dengan lahap. Tampaknya Ratih memang lapar. Ki Suryo menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan Ratih di rumah itu. Kau harus membersihkan kamarku setiap hari, cuci piring, dan menyapu halaman rumah. Untuk urusan masak sudah ada pembantu lain yang menangani, ucap Ki Suryo.
Ratih mengangguk. Setelah itu, Nikosah pamit. Ki Suryo juga membekali Nikosah uang dan makanan untuk bekal di rumah. Saudagar itu benar-benar dermawan. Hari demi hari berlalu. Ternyata Ki Suryo tertarik pada kemolekan tubuh Ratih. Hingga akhirnya 6 bulan kemudian Ratih hamil. Tentu Ki Suryolah pelakunya. Ki Suryo panik lantaran ternyata selama ini ia punya perjanjian sesat dengan setan. Kekayaan yang ia dapat selama ini adalah hasil pesugihan. Dalam perjanjian sesat itu, Ki Suryo dilarang punya keturunan. Kalau sampai hal itu terjadi, maka Ki Suryo pasti menerima petaka. Dia pun panik. Ki Suryo meminta Ratih untuk tidak keluar dari rumah. Ki Suryo benar-benar khilaf. Dia tak menyangka kalau Ratih bisa sampai hamil. Semakin lama, kandungan Ratih semakin membesar. Ki Suryo lambat laun mulai merasakan malapetaka. Dia terserang penyakit aneh. Di sekujur tubuhnya ada bintik-bintik mengerikan yang kian mengeluarkan nanah. Lelaki itu semakin tersiksa. Di malam Jumat, Ki Suryo minta bantuan pada dukun. Ada 5 orang dukun yang datang ke rumahnya. Semua dukun itu sangatlah sakti. Mereka menggelar ritual besar-besaran di dalam rumah Ki Suryo. Mereka membakar menyan di setiap sudut rumah, kemudian membuat sesajen. Sementara itu, Ki Suryo terbaring di atas tempat tidurnya. Tubuhnya sangat lemas, wajahnya penuh dengan bintik kecil. Iblis yang membuat perjanjian denganmu sangat murka, ucap salah satu dukun pada Ki Suryo. Lantas apa yang harus saya lakukan? Tanya Ki Suryo. Tumbalkan Ratih, jadikan dia sebagai penggantimu, atau kau sendiri yang akan jadi tumbal iblis itu, ucap dukun. Ratih menguping pembicaraan dukun tersebut. Ia sangat ketakutan. Baik, saya akan tumbalkan Ratih, ucap Ki Suryo. Ratih yang mendengar obrolan mereka, ia langsung keluar dari kamar. Wanita itu bermaksud untuk kabur, tapi tidak bisa. Kondisinya yang sedang hamil besar membuat Ratih tidak mampu untuk lari. Ratih ditangkap, kemudian digotong keranjangnya. Dan dengan tertatih-tatih, Ki Suryo menghampiri Ratih yang sudah diikat di atas ranjangnya. Kita apakan dia? Tanya Ki Suryo. Ia sudah gelap mata. Ki Suryo tidak mau mati di tangan iblis. Malam itu, Ratih menggunakan baju warna merah. Kita kurung wanita ini selama 3 hari 3 malam. Jangan dikasih makan dan minum, ucap salah satu dukun. Ya, betul. Sebelum menjadi tumbal, Ratih harus puasa terlebih dahulu, kata dukun yang satu lagi. Ki Suryo mengangguk, sementara Ratih teriak tak karuan. Dia minta tolong, namun tak ada satupun warga yang berani menolong Ratih, karena mereka takut kehilangan pekerjaan. Selama 3 hari, Ratih dikurung dalam kamarnya. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dia tidak dikasih makan dan minum. Ratih bahkan tidak bisa teriak lagi. Kedua matanya sayu, bibirnya kering, rambutnya acak-acakan. Tak lama kemudian, 2 orang dukun masuk ke dalam kamarnya Ratih. Kedua dukun itu membawa mangkuk yang berisi darah ayam. Tolong lepaskan aku, ucap Ratih dengan nada yang lemas. Kedua dukun itu tidak mempedulikan ucapan Ratih. Mereka tetap melangsungkan ritual. Beberapa saat kemudian, Ratih merasakan panas di sekujur tubuhnya. Ingin sekali Ratih menjerit tapi tidak bisa. Dia sudah terlalu lemah untuk melakukannya. Sesaat kemudian, keluarlah darah dari mulut Ratih. Warna darah itu kental hitam. Kedua mata Ratih melotot. Dan dari dinding kamar itu muncullah sosok bayangan makhluk bertubuh besar. Wujud makhluk itu tak terlihat sama sekali. Hanya bayangannya saja yang terlihat. Kemudian kedua dukun itu keluar dari kamar. Mereka tidak mau mengganggu proses penumbalan. Dan tak butuh waktu lama, Ratih meninggal dunia. Bayinya juga pasti sudah meninggal. Kedua mata Ratih masih melotot. Mulutnya mengeluarkan bau yang sangat busuk. Segera kedua dukun itu menggotong mayat Ratih ke halaman belakang rumah. Ki Suryo menyuruh mereka untuk menguburnya di sana. Nanti kuburannya ditimpa pakai kandang ayam. Begitu kata Ki Suryo. Kondisinya kini membaik. Ki Suryo berhasil selamat dari perjanjian iblis. Segera kedua dukun menggali tanah. Mereka mengubur Ratih yang masih mengenakan pakaian serba merah. Setelah semuanya selesai, permukaan makam Ratih langsung ditutup menggunakan kandang ayam. Dan 2 hari setelah kematian Ratih, Ki Suryo didatangi Nikosah. Wanita tua itu menanyakan cucunya.
Ki Suryo bilang kalau Ratih sedang ada urusan di seberang. Aku menyuruhnya untuk mengantarkan surat ke rekan bisnisku di desa seberang, ucap Ki Suryo. Oh begitu, ya sudah, yang penting cucuku baik-baik saja, ucap Nikosah. Tenang saja nih, Ratih pasti baik-baik saja, ucap Ki Suryo. Para pembantu Ki Suryo menguping pembicaraan itu. Mereka tidak berani memberitahu Nikosah tentang kabar cucunya. Mereka bungkam karena Ki Suryo sudah mengancam para pembantunya itu dari jauh-jauh hari. Kalau sampai ada yang berani buka suara, maka Ki Suryo tak akan segan-segan menghabisi para pembantunya itu. Nikosah pun pulang dan seperti biasa, Ki Suryo membekali wanita tua itu dengan uang dan makanan. Nikosah tidak tahu kalau cucunya sudah dijadikan tumbal pengganti oleh Ki Suryo. Setelah berhasil menumbalkan Ratih, Ki Suryo mulai merasakan keanehan. Dia sering melihat ada asap yang keluar dari kuburannya Ratih. Karena cemas, akhirnya Ki Suryo meminta dukun untuk memeriksa keanehan tersebut. Segera dukun melakukan ritual. Mereka merasakan energi gaib yang sangat kuat di kuburan Ratih. Asap kental seketika saja keluar dari dalam kuburan Ratih. Kemudian terdengarlah bunyi ledakan dari kuburan Ratih. Ledakan itu sangat kuat sehingga membuat Ki Suryo kaget bukan main. Dari dalam asap itulah muncul sesosok wanita yang tubuhnya kurus tapi tinggi sekali. Wanita itu mengenakan baju warna merah. Ia melayang di atas rumah Ki Suryo. Dia sudah jadi kuntilanak. Kuntilanak merah, desis dukun itu. Dia pun berusaha untuk melawan kuntilanak tersebut. Si dukun mengeluarkan kerisnya. Kemudian dia mengacungkan keris tersebut ke langit. Namun dukun itu tidak sanggup untuk melawan keganasan kuntilanak merah. Ya, jasad Ratih kini dirasuki iblis. Dia gentayangan dan tentunya meneror Ki Suryo. Kuntilanak merah menyemburkan api dari mulutnya dan membakar si dukun. Kemudian dengan cepat kuntilanak itu masuk ke dalam rumahnya Ki Suryo. Lelaki itu sangat ketakutan. Dia minta ampun, tapi kuntilanak tersebut tak kenal ampun. Ki Suryo tewas dibakar kuntilanak merah. Kemudian kuntilanak itu bergentayangan di kampung tersebut. Kampung menjadi angker. Warga tidak berani keluar rumah kalau sudah malam. Selain itu, lambat laun warga mulai tahu kalau kuntilanak merah akan mengincar siapapun orang yang mengenakan baju warna merah. Kampung itu menjadi sangat mencekam dan terkenal sebagai kampung kuntilanak merah. Hingga pada suatu hari, kampung itu akhirnya kedatangan tamu. Setelah sekian lama tak ada orang asing di kampung itu, akhirnya ada juga yang mau berkunjung. Dia tak lain adalah Galuh. Galuh berniat untuk mencari pekerjaan di kampung tersebut. Namun sialnya, Galuh ini mengenakan baju warna merah, sehingga membuat semua orang khawatir pada lelaki itu. Jangan sekali-kali memakai baju warna merah di kampung ini kalau kau tidak mau jadi korban kuntilanak. Begitu ucap salah satu warga. Galuh tidak peduli pada ucapan penduduk di kampung tersebut. Dia tetap berjalan menyusuri kampung. Dan saat hari mulai gelap, Galuh merasakan ada yang aneh di kampung tersebut. Angin berhembus dengan sangat kencang. Galuh mendongak ke langit. Terdengarlah suara wanita yang tertawa cekikikan. Sosok kuntilanak merah bertengger di atas pohon. Wujudnya sangat menyeramkan. Aku tidak mengganggumu, desis Galuh. Namun kuntilanak malah terbang di atas kepala Galuh. Makhluk tersebut siap menyemburkan api ke tubuh Galuh. Kemudian Galuh memejamkan mata. Dia pun berdesis, habisi dia, ucap Galuh. Dan tiba-tiba saja muncul Pocong Duloh di samping Galuh. Lelaki itu ternyata sudah bisa mengendalikan Pocong Duloh. Geteh, lirih Duloh. Pocong itu mendongak. Kuntilanak kaget. Barangkali dia tidak menyangka akan kehadiran makhluk gaib yang punya aura mistis yang sangat kuat. Duloh terbang perlahan. Wajahnya sangat marah. Dia pun meraung mengeluarkan suara yang sangat mengerikan. Iblis dalam tubuhnya tak mampu menandingi keganasan Duloh. Padahal Duloh ini belum berbuat apa-apa. Dia hanya meraung. Tapi kuntilanak merah sudah sangat kesakitan. Makhluk itu pun menghilang begitu saja. Kemudian Duloh juga menghilang. Hakikatnya dia akan tetap mengikuti kemanapun Galuh pergi. Galuh sudah jadi majikan barunya. Sementara itu, warga diam-diam mengintip kejadian tersebut. Mereka sangat ketakutan. Apalagi saat mendengar raungan Duloh yang mengucapkan kata getih. Selama ini mereka pikir Pocong Duloh hanyalah mitos belaka.
Namun ternyata dugaan mereka salah. Pocong Duloh benar-benar ada. Makhluk itu nyata. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merendeng.